Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Yayasan Perguruan Cikini, tepatnya di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, ada sebuah ungkapan Arab yang menyatakan al-wa'du dainun atau janji adalah hutang. Nah, ini tema ungkapan ini sangat tepat sekali dalam pembahasan tema kita pada siang hari ini, yaitu bahayanya ingkar janji. Seperti apakah bahaya ketika kita mengingkari janji tersebut? Insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku. Ada Ustadz Nur Fadila atau Ustadz Tile, kemudian juga ada Ustazah Muawana dan juga Ustadz Alexander Zulkarnain. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Alexander Zulkarnain dan Al-Mukarramah Ustazah Hajah Muawanah dan seluruh para jamaah, para ibu, para bapak jamaah masjid apa nih? Ya udah pokoknya perguruan Cikini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus buat para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada siang hari ini senantiasa mendapatkan barokah. Amin ya Rabbal. Para ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, tema kita kali ini tentang bahayanya ingkar janji. Janji di dalam Islam adalah merupakan komitmen. Komitmen kita untuk menunaikan janji itu sendiri. Bahkan ada janji-janji yang memang beberapa poin yang mesti kita bahas. Yang pertama janji kepada Allah, dan yang kedua ada janji kepada sesama manusia, dan ada janji kepada diri kita sendiri. Kita makhluk yang diberikan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna, kita padahal sudah berjanji. Kapan kita berjanji kepada Allah? Saat ruh kita diciptakan oleh Allah. Allah bertanya kepada seluruh ruh manusia. Allah bilang, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai ruh manusia, apakah kamu mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh kita semua manusia menjawab, bala syahidna, ya Rob, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ternyata kita berjanji kepada Allah agar apa? Agar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada janji sesama kita. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, makhluk bermasyarakat yang sering bermuamalah. Insya Allah dalam keseharian kita sering berjanji, baik secara tertulis maupun secara lisan. Ya Bu, apalagi janji-janji yang mengenai banyak hal kemaslahatan manusia.
begitu banyak orang yang berjanji tapi mudah melupakan janjinya. Tenang aja Pak, kalau saya jadi ntar jalanan rata. Pas jadi mah Bu, rata semuanya. Sama apa? Sama air, banjir. Ya kan, 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 ya kan. Iya Bu. Tenang aja Pak, pokoknya kalau saya jadi, pokoknya kemiskinan semuanya akan turun. Wah bener turun, turun menurun dari bapak sampai anak sampai cucu. Iya Bu, sering kita ingkari janji sesama manusia, apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahayanya kita mengingkari janji. Pertama, orang yang mengingkari janji itu termasuk ciri orang-orang munafik. Ingat, munafik ini muawana, bukan munafik. Ya Bu, ya Bu, ya Bu ya. Masya Allah. Kenapa? Karena orang munafik sifatnya begitu. Kalau dia berjanji sering ingkar. Bahkan dia tahu. Makanya ketika kemarin mereka ibu ketika lagi pileg, lagi pilpres menyatakan tenang aja. Pokoknya program kita ini. Silahkan berjanji. Nggak ada yang larang tuh. Bener Bang? Tapi setelah jadi kewajiban kita yang dijanjiin kudu kita tagih janjinya, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan Bu? Wah. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji akan dipertanggungjawabkan. Ayo, sekarang banyak orang yang model begitu, janji lupa. Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang ku harapkan, siang ku nantikan dan malam aku impikan. Mengapa kau lupakan? Ada kan? Makanya nonton YouTube. Nggak punya paketan ya, pakai wifi mati, ada wainah, waani ya masih banyak, wa masih banyak yang lain. Bu, banyak kan orang yang ingkar janji, ya Bu? Iya, makanya janji kepada Allah sering diingkari. Kita janji di hadapan Allah pengen ibadah, telah tinggal di dunia kita lupa akan janji kita kepada Allah. Kita janji mau ibadah, udah jadi manusia tinggal di Jakarta Selatan ini kan Jagakarsa kan ya, ya kan, Serengseng kan ya, ya kan, Jakarta Selatan Indonesia kan. Kita sering lupa akan janji kita kepada Allah. Yang ketiga, kita punya janji kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Bahasa keseharian kita adalah nazar. Ya Bu, ketika kita sudah nazar akan janji, ya Allah kalau anak saya sehat, ada rezekinya, ntar saya akan nikahin, saya undang kiai-kiai, ustad-ustad, ulama-ulama, kori-kori. Udah ada rezekinya, kasih sehat, nikah, enggak ngundang kiai. Yang diundang, ya Allah Po. Nazarnya beda. Nazar yang terbaik yang harus kita jalanin, kita tepatin, kita insya Allah. Janji kita kepada Allah, janji kita kepada sesama, dan janji kita pada diri kita. Ayo sama-sama kita raba diri kita. Apakah kita pernah berjanji pada diri kita? Apakah kita pernah berjanji kepada sesama? Tunaikan hubungan kita, jangan sampai janji kita itu akan mengikat kita menjadi orang-orang yang munafik, yang tidak mau menepati janji. Karena host kita udah datang, maka saya harus undur diri. Okray, kita lanjut kembali. I love you full everybody kulluhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustadz Tile akan kembali bertausiah di segmen tanya jawab. Nah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Tile tadi, janji adalah satu komitmen atau satu amanah yang harus ditepati. Dan ini merupakan bukti tingkat keimanan dan juga ketakwaan kita. Artinya ketika kita mudah mengingkari janji, itu juga bagaimana kualitas keimanan kita, bagaimana rendahnya kualitas keimanan kita. Nah, sebagaimana tadi disinggung oleh guru kita Ustadz Tile bahwa salah satu orang yang mudah ingkar janji adalah orang-orang yang munafik. Seperti apa orang-orang munafik tadi? Insya Allah akan dijelaskan selengkapnya nanti bersama guru kita Ustazah Muawana di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kami Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abang Kitile nih Bu. Ya Allah, Abang Tile apa Kitile nih. Guru kita biar panjang umur sehat walafiat. Juga yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Alexander siapa? Zulkarnain. Doakan juga guru kita biar panjang umur sehat walafiat. Apapun yang disampaikan guru-guru kita mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita. Serta seluruh jamaah Damai Indonesiaku yang ada di Masjid Perguruan Cikini dan dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pulang dari sini gugur dosa-dosanya, pulang dari sini utangnya kebayar, pulang dari sini dompetnya biar pada tebel, pulang dari sini panjang umurnya. Mau panjang umur mau? Sampai berapa tahun? Alhamdulillah siang hari ini enaknya tidur apa ngaji? Alhamdulillah, mudah-mudahan pulang dari sini dapat ilmu manfaat, akhirat dapat surganya Allah Subhanahu. Ingkar janji. Yang suka bikin sumpah, yang suka ngejanjiin laki apa bini? Ayo main tunjuk-tunjukkan. Bu, saya tanya, yang suka janji laki ibu apa ibu? Saya tanya, bapak-bapak yang suka janji, bapak apa ibunya? Kagak ada yang mau kalah ini romannya. Ya Allah, nih masalah problematika ingkar keluar dari mulut. Ini mulut krusial. Allah ciptakan mulut ini yahdi ilan nar au yahdi ilal jannah. Orang bisa masuk surga gara-gara lisan. Orang juga bisa masuk neraka gara-gara Orang sumpah, orang janji itu juga ada di dalam lisan. Maka dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disinggung oleh Abang Kiai kita. Beliau bilang orang yang suka janji masuk dalam kategori orang munafik. Munafik ya Bu, kalau yang ini Apa kata Nabi kita? Ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong doyannya bohong mulu. Nih yang banyak bohong mana? Mana orangnya ada di sini yang suka bohong? Bapak-bapak, bininya suka bohong mulu gak? Bohong mulu romannya. Ibu ketahuilah kata baginda kita Nabi Muhammad SAW, idza kadzibal abdu kadzbatan. Orang kalau lagi ngomong, taba'adu minhu malakan. Itu malaikat ngejauh dari orang yang lagi bohong gara-gara mulutnya bau busuk. Padahal kagak makan bangke, enggak makan pete, enggak makan jengkol, tapi malaikat menghindar gara-gara dia suka bohong. Tuh 1 tanda orang munafik doyan bohong. Yang kedua, siapakah orang yang munafik? Nah ini temanya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka ingkar. Di dalam Al-Quran ibu bapak, Allah itu membuka surah Al-Ma'idah ayat pertama mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman. Allah manggil yang beriman, yang punya iman. Apa aja iman? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil
akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman di dalam hati, aufu bil uqud, kalau janji tepatin. Jangan suka main ngomong aja janji tapi nggak ditepatin. Karena Allah memanggil spesial yang punya iman di dalam hatinya. Bahkan di surah Al-Mu'minun Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang punya iman. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapa yang beruntung? Golongannya banyak di surah Al-Mu'minun. Allah banyak ngasih gambaran. Siapa aja? Yang pertama yang beruntung, yang sholatnya dijaga. Nih bulan Rajab. Ada satu hari yang istimewa namanya Isra Mi'raj, diturunkan perintah sholat 5. Nih sholat yang 5 insya Allah kita jaga, tinggal tambahin dah yang sunnah-sunnah. Yang kedua, siapa orang yang beruntung? Orang yang demen doyan bayar zakat. Siapa lagi yang beruntung kata Allah? Orang yang suka memelihara amanah dan memelihara janji. Allah juga kasih sebuah surga di dalamnya, hum khaliduna. Orang yang masuk yang kepada surga yang tadi, dia akan kekal di dalam surga. Ibu mau masuk surga? Mau? Bapak mau masuk surga? Orang kalau ditanya mau masuk surga, masuk neraka, jawabannya pengen masuk surga. Betul apa enggak? Yang sholat kalau ditanya mau masuk surga apa enggak? Mau. Yang kagak sholat kalau kita tanya mau masuk surga apa enggak? Jawabnya apa? Yang nyopet ibu-ibu. Nih ada orang yang nyopet. Kita tanya, lu mau masuk surga apa neraka? Jawabnya apa? Surga. Semua orang di dunia kalau ditanya pengen masuk surga, iya. Tapi kuncinya enggak dipegang. Salah satu orang yang memasuki surganya Allah, kekal di dalam surga, adalah orang yang menepati amanah dan juga menjaga daripada janji-janji itu. Yang ketiga, siapa nih tanda orang yang munafik? Kalau dikasih amanah, khianat. Ibu dititipin motor sama tetangga, tetangganya mudik, ibu pakai tuh motor. Pas diambil sama tetangganya, bemper nggak ada, spion rusak, bensinnya kosong. Kira-kira yang nitipin marah apa kagak? Begitu juga Allah ngasih jiwa kepada kita. Nih kalau Allah nitipin sesuatu hal kepada kita, dijaga. Buat apa? Pulang ke Allah, bawa bekal yang banyak-banyak. Kita kalau mau jalan-jalan ke Bogor, itu bawa bekal udah dari malam disiapin, betul apa enggak? Lontongnya, bekal apanya lagi? Nasinya, airnya, gosokin baju sama kudungan. Kalau mau jalan-jalan dari malam udah nggak bisa tidur, betul apa enggak? Ya Allah, lagi tidur melek lagi. Lagi tidur melek lagi, ya Allah lama amat ini pagi, padahal tibang jalan-jalan ke Bogor, benar apa enggak? Saking girangnya, itu pengen ke Bogor aja ibu-ibu sekalian, kita nyiapin bekal. Bagaimana besok ke dalam alam akhirat, yang mana Allah tanya mana amalmu. Salah satu amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, yaitu jagalah amanah dan juga tepatin janji. Karena kenapa? Orang yang gak pernah nepatin janji, kata Nabi kita Muhammad SAW, dia dilaknat. Siapa yang melaknat? Satu, yang melaknat Allah. Allah kagak demen banget sama orang yang ingkar janji. Yang kedua, dilaknat sama malaikat. Kagak demen banget malaikat sama modelan begini. Dan yang ketiga, siapa yang melaknat? Manusia. Orang yang ingkar janji, temennya banyak apa kagak? Saya tanya, Bu, orang kalau ingkar janji itu temennya banyak apa enggak? Gak ada. Punya bestie, ibu punya bestie di rumah. Bestie kita ngomongnya janji mulu janji. Asal ketemu nggak ditepatin. Asal ketemu nggak ditepatin. Kira-kira yang begini, modelan begini, besok ditemenin lagi apa kagak? Kagak.
Kenapa jauhin orang-orang yang begitu? Kalau ngomong cuma janji-janji doang. Oleh karenanya bahaya sekali orang yang suka ingkar janji. Mudah-mudahan Allah hindarin kita dari perilaku ingkar janji biar dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Muawana dan naudzubillah summa naudzubillah sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dijauhi malaikat hanya gara-gara mulut kita bau karena mudah ingkar janji dan juga dicatat sebagai orang-orang yang munafik. Naudzubillah summa naudzubillah. Lantas bagaimanakah selain juga dicatat orang munafik seorang yang mudah ingkar janji, adanya hilangnya keberkahan hidup ketika kita mudah ingkar janji. Nah ini insya Allah poin-poin ini akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Alexander Zulkarnain. Namun sebelumnya Ustadz Tile sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Iya baiklah para jamaah, Masya Allah, terus kita mendengarkan kajian bersama Damai Indonesiaku. Kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee untuk para jamaah yang hadir di sini. Yang beruntung akan saya kasih hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi ingat dipotong pajak, oleh karena itu ya Bu, jangan girang dulu. Nah, alhamdulillah silakan para jamaah. Nanti akan saya berikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari saya 1 juta rupiah dipotong pajak. Oke, pertanyaannya dengar baik-baik. Bu, Bang, yuk. Apa dampak ingkar janji bagi kehidupan? Yuk, silakan tunjuk tangan. Ah iya, nah ini Neng, ayo yang pakai baju hijau, aju, otok, sini duduk ya, berdiri, kenalin dulu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Aila, saya dari Jakarta. Aila. Terus? Saya dari Jakarta. Jawabannya Pak Ustadz, jawabannya hidup menjadi tidak tenang dan kehilangan keberkahan. Iya betul, luar dalam 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dipotong pajak. Nah ini hadiahnya, terima Neng Aila, Masya Allah luar biasa. Nah mantul dah. Iya alhamdulillah, terima kasih. Tetap jangan kemana-mana, pantengin terus Damai Indonesiaku bersama TV One, insya Allah berkah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji bareng di Damai Indonesiaku. Bertambah ilmu, tambah sahabat, juga saudara. Saya sampaikan salam hangat ajaran Nabi yang dirindu, yang menjawab dengan semangat insya Allah masuk surga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil minnati wan ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah hudatul ummah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru kita. Hadir bersama kita Ustadz Tile, Ustadz yang selalu menepati janji, nggak suka bertele-tele. Benar Bu? Hadir bersama kita Ustazah Muawanah yang nggak suka ingkar janji, tapi selalu amanah. Ya Allah, ya Rabb. Bersama kita juga pembawa acara Mas Sofyan, ya Rabbana, selalu energik dan tampan. Setuju Bu, tampan ya Mas Sofyan ya? Luar biasa. Bapak Ibu istimewa, pengurus DKM Masjid Yayasan Perguruan Cikini yang baik hati. Semua kita apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sangat berharap ya Bapak Ibu, dari pengajian silaturahim ini semakin apa yang pernah dijanjikan oleh Nabi, man sarrahu ayyubsatolahu fi rizqih, semakin panjang dan luas berkah rezeki halal kita. Amin.
Wa an yunsa'alahu fi asarih. Semakin panjang usia taat kita. Dan pada puncaknya di hadis yang lain Nabi pernah berjanji, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pasti Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bukan nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin lantaran sering ngaji, sering nonton Damai Indonesiaku, tiba-tiba kita pulang ke rumah, hutang-hutang pun lunas. Yang paling kenceng aminnya nampaknya paling banyak utangnya. Mudah-mudahan yang punya utang Allah lunaskan. Amin ya rabbal. Bu, janji itu hutang dan hutang harus dilunasi. Bapak Ibu, bagaimana pengaruh ingkar janji terhadap keberkahan hidup kita? Wah, ini menarik sekali. Tentu kalau kita ingin hidupnya berkah, maka solusinya adalah memastikan semua aktivitas kita itu endingnya limardhotillah. Tujuan akhirnya adalah mengharap, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz? Bukankah kita semua telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menuhankan, mematuhi semua peraturannya, perintahnya, bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Tadi disampaikan oleh Ustadz Tile ketika Allah ambil janji, alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah kita semua ini, saya ulang, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, kata Allah. Apa kata kita, Bu? Semua menjawab dengan jawaban yang sama, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Bahkan Bapak Ibu, persaksian ini kita ikrarkan kembali dengan mengucapkan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipatuhi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perjanjian yang paling tinggi adalah perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus taat kepada aturan dan peraturannya. Bapak Ibu, dan Masya Allahnya, Allah itu nggak mungkin menyalahi janji, mustahil mengingkari. Innaka la tukhliful mi'ad. Dan salah satu janjinya adalah orang beriman, siapa yang mau mencapai janji, apa kata Allah, Bu? Qad aflahal mu'minun, disampaikan Al-Ustazah Muawanah. Orang beriman itu pasti hidupnya beruntung, hidupnya berkah, rezeki waktunya berlimpah ruah. Kalau salah satu cirinya adalah wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kalau dia memelihara amanah dan suka menepati janji. Masya Allah. Bapak Ibu, yang menarik adalah sekalipun kita menepati janji kepada manusia, tapi tetap, ini penting sekali, mesti niatnya adalah Allah ghayatuna, Allah tujuan kita. Kita menepati janji itu mesti tetap mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Alek, kenapa mesti ridho yang dicari? Sesuatu yang dicari berarti belum ketemu. Orang yang cari jodoh berarti belum ketemu jodoh. Benar, Bu, rupanya memang kata para ulama kita, ridhonya Allah itu memang Allah rahasiakan. Apa kata cicitnya Nabi? Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Dinukil dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usul Hikamiyah. Kata beliau, di antara sekian banyak yang Allah rahasiakan, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah sengaja sembunyikan, rahasiakan ridhonya dalam amal soleh kita. Apa artinya, Ustadz? Saya, Ustadz Tile, Ustazah Muawanah, siapapun kita sampai detik ini gak pernah tahu amal soleh yang mana, kebaikan yang mana yang membuat Allah ridho sama kita. Apakah sholat kita? Belum tentu. Apakah puasa kita? Belum pasti. Apakah tilawatil Quran kita? Belum jelas. Karena kata beliau, fala tahkiru min ta'atihi syai'a. Maka jangan pernah sekalipun menganggap kecil, menganggap remeh, menganggap biasa-biasa apapun bentuk amal solehnya. Kenapa? Fala'alla ridahu fihi. Siapa tahu
amal yang kita anggap kecil, sederhana, ringan, biasa-biasa, di situ pula Allah ridho sama kita. Maka kami mengajak, mulai hari ini jangan pernah lagi sepelekan amalan menepati janji. Kenapa? Karena bisa jadi itu pula amal yang membuat Allah ridho sama kita. Bapak Ibu hadirin, sebaliknya hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan, menganggap enteng, ingkar janji. Kenapa? Bukankah ini dosa besar? Ya Allah, kalau ada orang beriman yang mengaku beriman kemudian ingkar janji, maka detik itu dia telah menjerumuskan ke jurang kemunafikan. Ya Allah Bu, ini munafik, hipokrit, ngeri Bu. Makanya dengan ingkar janji, kata Nabi, hidup berantakan, orang gak percaya lagi, hilang keberkahan, bahkan dilaknat loh Bu, dilaknat, dikutuk. Apa kata Nabi Bu? Man akhfaro musliman, siapa yang berani-berani ingkar janji, gak mau menepati pada orang musliman, la ilaha illallah Bu, fa'alaihi la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajmain. Orang seperti ini akan dilaknat Allah, dikutuk malaikat, bahkan dibenci, dijauhi oleh semua orang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghindar diri dari kemunafikan, ingkar janji, yang bahkan kita menjadi orang yang tidak disukai, hilang semua keberkahan. Allahu a'lam bissawab. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bapak Ibu dari Medan berbaju putih, cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz Alexander Zulkarnain. Beliau juga jauh-jauh dari Medan telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Alexander tadi sejalan atau segaris dengan apa yang kita ucapkan tiap hari, janji kita dalam salat kita, dalam doa iftitah kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan menjadi komitmen kita untuk tidak menjadi kebiasaan atau menjadikan ingkar janji menjadikan kebiasaan dalam hidup kita. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita berkaitan dengan tema kita, bahayanya ingkar janji. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema bahayanya ingkar janji. Nah, di segmen ini pemirsa kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama kami panggil Bapak Nurzen. Nah, boleh sekalian berdiri Pak Nurzen. Silakan, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Tile. Apa yang disampaikan Pak Nurzen? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, nama saya Nurzen, berasal dari LE, Lenteng Agung. Wih, LE, jauh ini. Seaja nih Pak Nurzen. Ayo Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara melatih diri agar tidak mudah mengucapkan janji dalam kehidupan sehari-hari, namun lebih menjaga amanah dan kejujuran Pak Ustadz. Ya gitu aja Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz ya. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu Pak, biar keselek ya. Keselek. Pak Nurzen, luar biasa. Pertanyaannya bagaimana kiat-kiat untuk jangan selalu umbar janji gitu kan ya. Ya, pertama ketika kita berjanji kita harus ada persiapan. Kenapa Bu? Kalau kita berjanji kita ada cara persiapan kita bahwa kita mampu menepati janji baru berjanji. Kadang kan kita kalau umbar janji namanya gombal, ya kan. Iya, bapak kamu security ya. Pantas kamu telah memborgol hatiku, gitu kan gombal. Masya Allah. Jadi ketika kita bagaimana kiatnya untuk tidak selalu umbar janji, ketika kita harus punya kemampuan untuk melakukan janji kita itu kita tunaikan. Kalau kita punya kemampuan itu dan ada bayangan, umpama gini nih Bu, contoh yang kecil dah. Saya contoh nih mau minjem duit sama temen, insya Allah nanti minggu depan saya ganti, ya Bu.
Berarti kita udah ada harapan. Harapan apa? Insya Allah nih, karena ada harapan nanti saya mau dapat duit dari yang lain, saya akan ganti. Itulah kenapa jangan pernah kita selalu mengumbar janji yang memang kita nggak mampu menepatinya, ya kan? Maka tipnya itu terus kita berusaha, jangan sampai kita memberikan janji-janji palsu. Ketika kita sudah memberikan janji palsu, berarti sudah kebiasaan kita. Dan yang kedua, kita kembali bahwasanya orang yang mengingkari janji, kembali lagi, itu orang yang merupakan ciri tanda-tanda orang yang munafik. Guru-guru kita saja udah nyebutin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu nanti tempatnya di kerak neraka. Nah, kita sadari, kita renungi ayat ini, berarti kita ingin jangan sampai pengen gampang mengumbar janji. Ya Bu, kenapa? Kita membayangkan bahwasanya bagaimana azab siksanya orang yang mengingkari janji. Itu kita tipsnya. Yang ketiga, insya Allah terus kita bisa melaksanakan janji-janji sesuai kemampuan kita. Bahwa kita ingin berjanji dan pasti janji yang mudah-mudah. Insya Allah yang ringan-ringan janjinya itu kita bisa tepati. Mudah-mudahan ini menjaga kita jangan sampai kita sering mengumbar janji. Begitu kira-kira Bang Pak Nurzen. Masya Allah. Tadi belum live udah naik aja ya. Udah mau minta ceramah ya. Saking semangatnya Ustaz Tile. Ya, kalau belum puas silakan Pak Nurzen nyari kepuasan di luar. Oke. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustaz Tile. Untuk itu, ini biasanya gampang umbar janji, biasanya yang mau ngutang ya Ustaz Tile ya. Janji dan ntar balikin, nggak taunya ya lewat juga. Baik, berikutnya kami persilakan Ibu Usmah, betul ya? Ibu Usmah boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Muawana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usmah Ustazah dari Depok. Nama saya Usmah dari Depok. Mau nanya, kita kan ibu-ibu nih Ustazah, kadang mulut enteng banget ya kalau misalnya anak lagi sakit atau apa, suka ngucap kalau anak gue sembuh, dia lu sakitnya sembuh deh, entah kalau sembuh emak bikin apa gitu kan. Nah ternyata kita tuh sampai saat ini belum bisa melaksanakannya. Pertanyaannya, apakah nazar kepada Allah atau janji kepada Allah bisa kita batalkan? Kalau bisa dengan cara apa? Gitu aja. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya mungkin mewakili semuanya. Kadang kita seorang ibu suka bikin janji ke anak kita. Nanti kalau anak saya sehat, saya mau bikinin kue. Atau nanti kita bilang kalau anak kita juara 1 atau ranking 1 kita kasih apa, mungkin kayak gitu. Nah ibu sekalian, kalau itu masih ada di dalam hati kita, belum diucap, maka itu bukan sebuah janji. Tapi kalau diucapkan, maka makna janji itu apa? Apapun yang terucap. Kita mengucapkan, nah kalau nanti besok sehat, ibu bikinin kue. Nah nanti ketika anak kita sehat, maka janji itu ditepati. Kenapa? Jangan dilihat anak kita ini anak kecil. Kenapa? Karena al-ummu madrasatul ula. Anak kita itu akan menyontoh kita, oh ibu kita kalau ngomong bener ya, oh ibu kita kalau ngomong ditepati ya janjinya. Maka walaupun keadaan ekonomi umpama belum ada, maka sampaikanlah itu kepada anak kita. Anakku, nah kemarin mama janji begini, begini, begini. Sekarang ekonominya belum ada. Nanti kalau udah ada baru dikasih. Nah itu cara biar janji kita enggak menjadi ingkar. Dan kita enggak jadi dosa. Jangan dilihat anak kita masih kecil, anak juga hamba Allah. Ada urusannya kepada kita. Tapi kalau umpama kata kita ingin membatalkan, di dalam Al-Quran Allah sudah katakan apabila kamu sudah berjanji kepada seorang ya, maka kalau pengen diputuskan janji itu sampaikanlah. Ada salah satu cerita, waktu itu pada masa Rasulullah ada seorang sahabat. Dia pengen perang, kan orang kalau pengen perang itu harus bikin strategi, hari apa, jam berapa, bagaimana, di mana tempatnya dan lain sebagainya. Kalau umpama kata
dia nggak ikut dalam peperangan tersebut, nggak jadi ikut dalam peperangan tersebut, kan tadi awalnya dia pengen janji, ingin ikut. Maka diputuskanlah itu dengan mengumumkan kalau dia tidak ikut atau tidak menepati daripada janji itu, agar apa? Tidak menjadi dosa. Tapi lain waktu, kalau umpama mulut kita udah terlanjur dari kata-kata janji, maka belajarlah menunaikan. Kita itu bagaimana kita, orang itu bagaimana kita. Orang akan baik sama kita, orang akan nepati janji kepada kita kalau kita sering nepati janji kepada orang. Orang akan berkata jujur kepada kita kalau kita demen ngomong jujur kepada orang. Kan cerminan semua itu. Oleh karenanya kalau memang itu dibatalkan, umumkanlah batalan itu biar enggak menjadi satu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaupun memang sudah berjanji, maka berusaha. Kan tadi kiai kita udah bilang, kalau umpama kita mau janji, pikirin kira-kira besok bakalan bisa apa enggak. Apalagi dalam hal utang piutang. Allah kan juga ngajarkan, idza tadayantum dainan ila ajali musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, kalau kamu punya urusan muamalah, utang piutang sama orang lain, ini kan biasanya yang suka ngumbar janji, yang suka ngutang, benar apa enggak? Ya po, saya minjem ya, entah minggu depan saya ganti. Udah minggu depan, galakan siapa? Ngapa? Mau ngapain? Lah saya mau nagih utang saya. Kagak ada. Lah galakan dia, Bu. Allah ngajarin faktubuhu. Catat. Kalau yang nyatet kagak bisa, hadirin saksi. Yang saksinya juga kudu paham. Biar apa ini? Gak ada yang namanya ingkar janji. Gak ada yang namanya lupa amnesia. Orang kan kalau ditagih utang amnesia semua. Nggak diundang, nggak di-AP, tiba-tiba lupa, bener apa enggak? Ini biar menghindari daripada janji-janji, fikirkan. Tadi kiai kita, Bang Haji Tile, beliau udah bilang, kalau pengen janji, liatin, pikir-pikir, kira-kira kita bisa ganti apa kagak? Kira-kira kita bisa membayarnya kapan dan kapan? Kasih. Maka dikasihlah solusi Allah, faktubuhu, maka dicatat. Kalau udah dicatat, udah nggak pakai ngomong ini dan itu, udah ada buktinya, udah ada tandanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Muawan atas jawabannya, dan berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Erna. Silakan boleh berdiri Ibu Erna, dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Alexander Zulkarnain. Yang mana Ibu Erna, silakan. Mic-nya tadi sudah diserahkan ke belakang. Boleh berdiri. Oke, boleh dibantu mungkin sampingnya. Baik, aduh. Baik, silakan Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya ingin bertanya, jika seseorang berjanji kepada kita, lalu orang itu, maaf saya belum kenal diri ya. Ya. Saya Erna Mutmainah dari Majelis Taklim Kaum Ibu Mushola Nida Ummah Cipedak. Yang saya ingin tanyakan, jika seseorang berjanji kepada kita, lalu orang itu belum terlaksana janjinya, ia meninggal dunia. Bagaimana Ustadz? Apakah kita harus menyampaikan kepada ahli warisnya atau tidak? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Biasa pertanyaannya nih ya, dari Ibu siapa deh? Ibu Erna, Masya Allah, warna pink nih jilbabnya, luar biasa ya. Ibu sekalian, ketika ada orang berjanji kepada kita, katakanlah ini kan kayaknya identik ke hutang, piutang gitu ya Bu ya kan? Tiba-tiba belum sempat terbayar, belum sempat dipenuhi, keburu meninggal dunia. Apakah ada kewajiban kita untuk menyampaikan kepada keluarganya, ahli warisnya? Nah gini Bu, Masya Allah ya. Jadi sampaikan oleh Ustazah, setiap janji hutang mesti dicatat, bahkan perlu disaksikan oleh beberapa pihak, termasuk utang piutang. Dalam sebuah kalam ulama, bahkan di sebuah hadis yang sahih, ini menarik Bu.
Kalau ada orang yang kemudian hutang sama kita, di hari yang pertama sampai hari jatuh temponya, Masya Allah, ini motivasi ya buat kita yang suka ngutangin ini. Kan wajah-wajah bukan wajah banyak piutang nih. Ibu mau wajah utang atau banyak piutang? Piutang lah ya kan, yang suka memberikan utang, membantu orang. Itu rupanya setiap harinya seolah-olah kita bersedekah sejumlah hutang yang kita berikan sama orang. Tiba-tiba di hari hanya dia duluan datang, Bu, nampaknya belum bisa dibayar. Mohonlah ditangguhkan, kasih tempo seminggu lagi. Tahu nggak Bu Erna, Masya Allah, Ibu berkenan memberikan tangguh seminggu, maka dahsyatnya minggu yang pertama itu Bu, langsung seolah-olah Ibu 2 kali lipat bersedekah sejumlah utang yang Ibu berikan. Yang paling dahsyat Bu, kata Nabi, kalau seandainya udah nampaknya nggak bisa bayar lagi nih, kita tengok nih orangnya. Kalau Ibu tiba-tiba mengatakan, udahlah nggak usah dibayarlah, diputihkan aja, kan senang Bu ya kan? Apa kata Nabi? Man naffasa al-ghurimah. Siapa yang mau memutihkan, udahlah gak usah bayar. Tahu nggak Bu? Aumaha, atau malah udahlah gak usah bayar, dihapuskan gitu kan. Itu Bu luar biasanya akan nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari arasy Allah di saat orang kepanasan, tenggelam dari keringatnya, mendidih otaknya. Ibu malah sejuk, adem. Kenapa? Pernah membebaskan hutang orang kepada Ibu. Nah Ibu mau nggak nih memutihkannya? Ustadz kalau sedikit oke lah, ini banyak pula. Cemana gitu kan? Nah ini perlu kita betul-betul kita pahami. Artinya sangat dianjurkan untuk kemudian melaporkan, memberitahu kepada keluarganya dengan syarat membawakan bukti-bukti yang jelas. Jangan kita ngaku-ngaku aja. Oh Bu, ada utang almarhum. Berapa? Adalah pokoknya. Oh nggak berlaku. Mesti kita bawa jelas. Ada bukti yang tertulis bahkan saksi. Insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya terbebas janji yang belum terpenuhi. Satu doa mungkin terakhir Bu. Ini penting sekali ya. Doa ini agar kita semuanya mampu menepati janji. Termasuk berbuat baik. Termasuk kuat juga. Jangan sampai ingkar janji. Mau nggak doanya Bu? Doanya dan Nabi gini Bu, Allahumma, tuh 2, 3, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Duhai Allah, aku mohon kepadamu agar mudah berbuat baik termasuk menepati janji dan kuat juga meninggalkan keburukan termasuk ingkar janji. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan guru kita Ustadz Alexander. Tapi asalkan ini jangan jadi aji mumpung bagi orang yang hutang ya. Ya ntar aja, ntar yang orang piutang juga ntar dihapuskan atau tinggikan derajatnya, ini jangan jadi aji mumpung bagi orang yang hutang. Baik, di segmen berikut pemirsa, ini kami akan bacakan sejumlah pertanyaan sudah masuk di kolom komentar di Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini yaitu bahayanya ingkar janji. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, sebelum kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1, sebelumnya kami akan persilahkan kembali kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan atas nama Ibu Wati. Boleh berdiri Ibu Wati dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Tile. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertemu dengan Ustadz Tile. Saya dari Majelis Taklim Nidaul Ummah, nama saya Wati. Dari Majelis Taklim Nidaul Ummah. Izin bertanya Ustadz. Ya. Bagaimana nih Ustadz dengan banyak orang yang sering berjanji, contohnya dengan saya sendiri ya, janji dengan orang tersebut, janjian di mana, terus kadang-kadang suka memberi apa kepada saya, tapi seringkali dia hanya mengucapkan insya Allah, sedangkan dia sendiri tidak pernah menepati janji itu. Saya sering banget mengalami itu. Nah, bagaimana dengan ucapan dari insya Allah itu ternyata hanya menjadi tameng gitu dalam janji tersebut.
Itu aja Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Satile. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wati, apa yang Ibu Wati rasakan sama seperti yang aku rasakan. Sering di PHP-in ya Bu. Sering dapat insya Allah ya Ustadz ya. Iya, udah janji gitu sama kita. Guru besok mancing nyok. Ya ngajakin mancing nih. Ya udah siap. Di mana lo? OTW. Di mana lo? OTW. Masih OTW aja, kita udah rapi ya Bu. Apalagi tamengnya pakai bahasa insya Allah. Nah inilah orang-orang kita kadang terjebak dengan kalimat insya Allah. Kadang udah janji insya Allah gue hadir, insya Allah gue datang, insya Allah gue kasih. Ya kan itu pakai insya Allah depannya. Artinya insya Allah ini kita ucapin sebenarnya ada niat di hati. Insya Allah dibarengin dengan niat. Karena niat dengan pengen beda. Niat dengan pengen beda Bang. Kenapa beda? Kalau niat itu dibarengin dengan kerjaan. Kalau pengen belum tentu, baru pengen. Pengen makan, enggak nyari makan, diem aja. Lah itu namanya pengen. Ya kan Bu? Nah ini kadang-kadang dibuat apa sih tameng bahwa insya Allah mau hadir, insya Allah mau datang, insya Allah gue bagi. Inilah salah pengertian. Maka dari itu jangan pernah kita berjanji dengan pakai nama Allah. Ya kan? Bahwa atas nama Allah, insya Allah. Bahkan kita kadang-kadang hal yang kecil aja sumpah pakai nama Allah. Wah laki bini, lu dari mana kemarin ya sama cewek? Bumi Allah dah. Ya Allah gua dengerannya demi Allah, bumi Allah. Bumi Allah dah gua enggak gitu, bumi Allah. Kedengeran kan demi Allah ya kan. Sumpah dah, swear. Ini lagi nih kadang-kadang swear nih, jangan percaya Bu, swear dah. Nah swear itu bukan sumpah. Nah makanya artinya ketika kita sudah berjanji, ayolah walaupun itu belum sempat hari ini besok, tapi kita masih ada komunikasi. Ya enggak, maafin ya kemarin gua enggak datang, maafin ya gua kemarin belum bisa ngasih karena lagi sibuk. Nah itu ada bahasa tabayun. Nah makanya dari itu ini kadang-kadang ya walasalam walakalam ya Bu ya. Pokoknya gua kasih lu, kagak ada kabar-kabarnya ya kan, ngilang begitu aja. Inilah jangan sampai kita terjebak dengan kalimat insya Allah untuk kita berjanji kepada sesama kita. Itu barangkali Ibu Wati, cuman kita penekanannya di kalimat insya Allah aja. Ya begitu kira-kira ya. Ibu Wati, oke. Ya. Kalau belum puas? Kalau belum puas silakan. Baik, terima kasih Satile atas jawabannya. Nah, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Alexander Zulkarnain atas nama Ramadan Ziti ini ya. Ramadan Isti. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apakah di dalam Islam ada janji yang harus ditepati? Ada nggak janji yang bisa diingkari? Waduh, gimana nih Ustadz? Silakan Ustadz Alex. Luar biasa ya Mas. Ramadan Isti. Ramadan Istri. Luar biasa pertanyaannya. Dalam Islam, apakah semua janji harus ditepati? Apakah semua ikrar harus segera kita lunasi? Maka ini menarik. Tentu saja tadi disampaikan di awal oleh Ustadz Tile, janji itu ada beberapa macam. Pertama ada janji kepada Allah, kita berikrar menuhankan Allah. Kemudian berjanji sekuat tenaga terus menerus ikut perintah Allah, menjauhi larangannya. Ada juga janji kepada manusia. Tentu yang semampu kita, termasuk janji kepada sendiri. Nah yang menarik adalah ternyata ada dalam Islam yang kemudian janji itu boleh kita ingkari, bahkan harus diingkari. Apa itu? Misal ada orang kita kompak, sama-sama kolaborasi untuk merencanakan perbuatan yang buruk. Janji ya, kita malam ini mesti menggibah si Anu, aku udah geram kali nengoknya. Coba lo kau pikir, ini ngeri Bu, provokator. Coba lo kau pikir begini-begini. Oh ya, kita bahas dia. Ini sebuah berjanjian. Oke, tiba-tiba nggak datang Ustadz. Mulai datang hidayah, ilham. Nampaknya nggak bener ini. Dia langsung kemudian membatalkan. Nampaknya udahlah aku batalkan saja. Ini seharusnya janji yang bukan hanya boleh dibatalkan, tapi wajib dibatalkan. Kenapa? Karena janji mendurhakai Allah. Janji yang kemudian berbuat buruk dan bermaksiat. Maka sekali lagi
tidak semua janji harus dipenuhi. Ada janji yang berbuat kerusakan, itu wajib kita batalkan, termasuk janji yang sifatnya terpaksa, janji yang diancam. Kita mengatakan, oke, aku akan melakukan, terdesak, tiba-tiba kita bisa batalkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustadz Alexander Zulkarnain. Dan berikutnya saya akan bacakan atas nama Puputra yang akan dijawab oleh Ustazah Muawana. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana akibat ingkar janji jika dipandang dari sudut pandang sosial? Hukuman sosial nih Ustazah, silakan. Kita ingkar janji, silakan. Tadi kita sudah bahas bahaya dari orang yang suka ingkar janji, nggak punya teman. Besti sedekat apapun kalau suka ingkar janji nggak mau deketin lagi. Kalau sama teman-teman yang begini, ada orang yang suka ingkar janji, mutus silaturahim nggak boleh. Karena Rasulullah nggak pernah ngajarin mutus silaturahim. Tapi kalau ada orang yang demen banget hobinya ingkar janji, ayo dah kita datang, kita janji dah satu-satu dibeliin pulsa. Udah datang kagak ada yang dibeliin pulsa. Ayo dah pada datang, ntar kalau udah pada datang kita beliin kudungan atu-atu. Pas udah pada datang kagak ditepatin janjinya. Kita sebagai manusia bisa menilai dan meng-cross check teman kita modelan begini. Yang begini romannya kudu dihindarin. Mutus silaturahim gak boleh. Tapi dipelajari, oh nih orang kalau ngomong sukanya gampang-gampang, suka ingkar janji. Nah orang yang begitu lama-lama temennya pada jauh. Orang gak mau deket lagi temenan. Orang gak mau lagi bestian deh kalau kata kita ya. Gak mau lagi bestian, itu sanksi sosial yang harus kita terima. Nanti kita lihat kalau teman kita, besti kita, keluarga kita, kerabat kita pada jauh sama kita, cross check, muhasabah diri. Barangkali ada sesuatu yang pernah kita ucap, kita janjiin tapi kita nggak tepatin. Nah kan biasanya begitu. Ini kenapa nih si Anu kok romannya jauh banget, cross check dalam diri kita. Oh iya, dulu kemarin kita janjiin pengen beliin dia kudungan. Ngomdo katanya. Ngomong doang. Oh iya pantesan pada jauh keluarga kita. Kemarin cuma ngomong doang kita. Itu belajar buat menepati janji. Biar apa? Biar teman-teman kita yang kemarin jauh biar kerangkul lagi. Bahaya kalau di dunia kagak punya teman. Kan kalau kata Allah di dalam Quran, orang-orang yang bestian, yang temenan, yang berkumpul, besok di sorga dia kumpul lagi ilal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertemannya karena landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modelan yang begini di cross check. Kalau kagak sadar-sadar, kalau nggak tobat-tobat, gandeng teman kita ke pengajian. Giring, dorong, ajak, jangan bosen-bosen. Sudah udah ngajak mulu, orangnya ajak kagak mau, emang dasarnya dia kagak mau ngaji. Kalau mau ngaji, insya Allah yang ngasih hidayah Allah. Kita mah tugasnya cuman ngajak. Udah ngajak, kadang kita update, susah banget sih punya temen, baged banget, tahu baged. Susah banget sih punya temen diajarin ngaji kagak mau. Susah banget sih punya temen ingkar janji mulu. Ajak, taruh, kasih ke Bang Tile, ya Bu. Ajak ke Bang Tile biar sadar, biar tobat. Bang, nih saya punya temen saya ingkar janji mulu. Ceramahin. Nah ada guru-guru kita banyak Bu sekalian ya. Nah, itu sanksi sosial akan dijauhkan oleh banyaknya manusia. Dan yang kedua, orang itu nggak bakal dipercaya lagi. Orang kalau suka ingkar janji nggak dipercaya lagi Bu. Dapetin kepercayaan orang tuh mahal, kejujuran tuh mahal. Maka guru saya pernah ngomong, hidup di mana aja yang dibawa satu, jujur. Mau jujur, hidup jadi mujur. Kalau udah jujur, siapa juga pada nempel, tahu nempel. Pelalet juga nempel juga ya Bang. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawana atas jawabannya. Berikutnya, saya akan bacakan atas nama Ikhwan Rizki yang akan dijawab oleh Ustadz Tile. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana seseorang tersebut sudah berjanji kepada saya, tetapi beliau malah mengingkarinya
Nah ini bagaimana sikap yang harus dilakukan kepada orang yang ingkar janji kepada kita nih. Silakan Ustaz. Iya, bagaimana sikap kita ketika kita diingkari janji? Sikap kita yang pertama mengingatkan. Ya, kalau sekali, 2 kali, boleh dah. Kalau udah 3 kali kita tandain bu. Ya, no dia no. Wah, udah jangan sama dia. Gua nggak cayaan, gua mah orangnya sama dia. Ya, dia mah orang gua kagak caya. Udah, gua aja sering banget digituin. Nah, sikap kita itu yang pertama apa? Mengingatkan kepada teman kita yang sudah berjanji. Lu bagaimana sih, kemarin lu ngomong katanya ngajakin mancing, lu yang ngajakin, ya kan, lu yang ngajakin, lu yang katanya mau beliin empan, ya kan, lu yang menyiapin perahu, tapi lu kagak nongol acan-acan, gua telepon kagak masuk lu, ya kan. Nah ini sekali, 2 kali, besok begitu lagi, lu jangan begitu lagi, ketiga kalinya awas. Manusia ada batas waktunya, kesabaran ya po, kan kagak enak po di PHP-in, ya kan. Iyalah, apalagi kita sering di PHP nama suami kita. Tenang aja neng, ntar abang kalau pulang nih bawa duit, pokoknya abang beliin pokoknya bakso setan. Wah, bakso setan. Ya pokoknya beliin seblak dah. Nyampe rumah kagak, ya kan bu? Sekali, awas bang, 2 kali. Emang wanita itu butuh kepastian, ya kan? Iya dong, tapi ingat bu, lelaki juga butuh kesiapan ya. Jadi kalau udah siap ya, kamunya pasti, dan kita insya Allah akan 2 hati jadi hati-hati, ya kan? Insya Allah. Mudah-mudahan itu barangkali sikap kita ingetin teman kita yang model begitu ya bu. Lama-lama lu ntar dijauhin, diingetin dulu, kedua kali, 3 kali, udah dah. Akhirnya apa? Udah dah, gua nggak cayaan. Orang kalau udah nggak percaya bu, susah udah. Wassalam, ya kan? Wassalam udah. Lu gua udah masing-masing aja ya nggak. Gua kagak mau berurusan sama lu lagi. Capek gua, capek batin, capek gua dibohongin mulu, capek. Abang aja capek dibohongin, apalagi saya yang tukang bohong ya tadi kita. Capean lagi. Ya salam. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Tili atas jawabannya. Kemudian juga tausiah yang disampaikan pada siang hari ini Ustazah Muawana dan juga guru kita Ustaz Alexander Zulkarnain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan juga pelajaran. Jadi semakin menjadi komitmen bagi diri kita semuanya untuk berkomitmen untuk tidak menjadi mudah mengingkari janji-janji yang sudah kita tebarkan ke semua orang. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan bermuhasabah bersama guru-guru kita dan juga berdoa bersama. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Alexander Zulkarnain. Nah pemirsa, perlu kami informasikan bahwa nanti tanggal 31 Desember 2025, tepatnya hari Rabu pukul 20.00 hingga pukul 21.30, kami akan hadir, ada program spesial yaitu Indonesia Berzikir yang akan dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad atau UAS dan juga Ustadz Abdurrahman Jalani atau Ujai. Kita live langsung atau disiarkan langsung dari Masjid Izzatul Islam, tepatnya di Grand Wisata Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Jadi jangan lupa, tidak apa-apa, bagi yang di sini kalau misalnya boleh datang silakan. Jadi langsung hadir, habiskan malam tahun baru bersama kami di Indonesia Berzikir. Kita ngaji bersama, kita berzikir bersama, yang dihadiri langsung oleh Ustadz Abdul Somad atau UAS dan juga Ustadz Abdurrahman Jalani, live pukul 20.00 hingga pukul 21.30 hanya di TV One. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita bermunajat, kita langitkan doa kita di bulan Rajab agar Allah semua memberikan kita kesehatan, kemudian kekuatan dan beramal soleh sampai husnul khotimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Astaghfirullah. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha menyaksikan, duhai Allah yang maha melihat, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, duhai Rabb. Hari ini kami datang ke rumah-Mu, hari ini kami datang ke majelis yang Engkau suka ya Allah. Kami datang dengan membawa banyak dosa, kami datang dengan membawa banyak maksiat. Hari ini kami datang bermunajat, bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa para pemimpin kami ya Rabb. Ya Allah, betapa banyak dosa hati kami yang selalu buruk sangka kepadamu, lintasan pikiran, tangan-tangan kami yang selalu masih mengambil hak orang, kaki kami yang selalu melangkahkan ke tempat-tempat yang enggak Engkau sukai ya Allah. Maka bimbing kami ya Rabb, berikan kami petunjuk ya Allah, untuk selalu dalam ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya man la yasghaluhu sam'un an sama' wa ya man la tughallituhu kasratul masail wa ya man la yatabarramu bi ilhahi ibadihil mulihina alaih. Azziqna barda rahmatik wa karama istijabatik wa azziqna barda maghfiratik wa halawata rahmatik. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nina kullah wa aslih lana sya'nina kullah la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lizawjatina wa awladina wa banatina wa zurriyatina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman di